Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Malam itu begitu tenang. Langit gelap tanpa bintang hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang memantulkan cahaya ke aspal basah. Hawa dingin merayap perlahan menyelimuti kota kecil itu. Namun ketenangan itu seketika pecah. Suara benturan keras menggema di udara, membuat semua orang yang berada di sekitar perempatan jalan menoleh panik. Sebuah truk besar menghantam mobil sedan dengan kecepatan tinggi. Dentuman logam beradu dengan suara kaca pecah dan juga jeritan mengerikan bercampur menjadi satu, menciptakan suara simfoni tragis yang membuat darah berdesir dengan ngeri. Orang-orang berkerumun mengabaikan hujan gerimis yang mulai turun. Di tengah kekacauan, seorang perempuan muda tergeletak di aspal. Tubuhnya tak bergerak dengan wajahnya yang cantik, kini berlumur darah. Sementara mata sayunya memandang kosong ke langit-langit. "Sarah! Itu Sarah!" teriak seorang lelaki parubaya yang baru saja tiba di lokasi, dengan wajahnya pucat pasi, seolah darahnya berhenti mengalir. Dia berlari menembus kerumunan dengan lututnya lemas saat melihat tubuh putrinya tergeletak tak bernyawa. Tolong, tolong, jangan, ini benar, Sarah, bangun nak, bangun." Ucap lelaki itu dengan suara bergetar. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh wajah putrinya. Namun saat itu tubuh Sarah tetap dingin. Tak ada reaksi, para saksi mata hanya bisa memandang dengan simpati. Tak ada yang berani menghentikan tangisan dan juga teriakan pilu lelaki itu. Seorang polisi muda bernama Aditya tiba di lokasi setelah menerima laporan kecelakaan. Wajahnya tampak serius saat ia mencoba mengendalikan kerumunan dan juga memeriksa situasi. "Mundur, semua mundur, cepat!" serunya dengan tegas. Dua petugas medis pun segera turun dari ambulans dan mendekati tubuh Sarah. Setelah memeriksa dengan seksama, mereka hanya bisa menggeleng dengan pelan. "Innalillahi, dia sudah meninggal di tempat," kata salah satu petugas medis kepada Aditya. Polisi itu pun menatap lelaki parubaya yang masih memeluk tubuh Sarah dengan tatapan sendu. Ia mendekat perlahan saat itu. "Pak, kami perlu membawa korban ke rumah sakit untuk proses lebih lanjut, Pak. Tolong beri kami akses." Lelaki itu menatap Aditya dengan mata yang berlinang air mata. Namun ia mengangguk. Dengan berat hati ia melepas tubuh putrinya. "Jaga dia. Dia anak saya. Dia segalanya bagi saya," katanya dengan lirih. Beberapa jam kemudian di ruang tunggu rumah sakit, keluarga Sarah telah berkumpul. Ibunya Rina menangis tak terkendali di pelukan suaminya Bapak Arif. Sementara adik laki-laki Sarah, Adi hanya duduk dengan wajahnya pucat dan tak bisa berkata apa-apa. Seorang polisi pun masuk ke ruang tunggu dengan raut wajah serius. Aditya yang sebelumnya di lokasi kejadian kembali mengambil tugas untuk menyampaikan kabar ini. "Maaf atas kehilangan yang Anda alami, Pak," ujar Aditya dengan suara penuh empati. "Kami masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Tapi saya harus menyampaikan bahwa tabrakan tersebut melibatkan kendaraan truk yang kehilangan kendali. Sopirnya sedang diperiksa, Pak. Dan nanti kami akan memastikan keadilan akan ditegakkan." Rina menatap Aditya dengan mata yang sembab. "Tapi kenapa harus anak saya sih, Pak? Dia baru saja lulus kuliah loh, Pak. Dia punya mimpi besar. Dia ingin jadi dokter dan juga membantu orang lain, Pak," kata ibunya dengan isak tangis. Adi yang dari tadi diam akhirnya bersuara.
Tapi Pak Polisi, apakah sopir truk itu mabuk? Atau dia melaju dengan cepat, Pak? Kami sedang memeriksa hal itu, Nak. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengungkap kebenarannya, jawab polisi itu. Suasana semakin tegang ketika seorang dokter masuk ke ruangan. Ia membawa dokumen yang menunjukkan bahwa Sarah telah dipastikan meninggal akibat luka dalam yang parah. Maafkan kami, Bu. Pak, tidak ada yang bisa kami lakukan lagi, kata dokter itu mencoba menawarkan penghiburan yang terasa hampa. Kini ibunya pun hanya bisa menangis histeris. Sementara ayahnya Pak Arif hanya menunduk menahan rasa sakit yang begitu mendalam. Adiknya Adi memalingkan wajahnya tak sanggup melihat ibunya yang begitu terpukul. Setelah beberapa saat, Aditya pun mendekati Arif. Pak, saya mengerti ini waktu yang sangat sulit. Jika ada hal yang bisa saya bantu, tolong beritahu saya, Pak. Kami ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk almarhumah putri Anda. Arif mengangguk dengan pelan saat itu. Iya Pak Polisi, saya juga hanya ingin tahu Pak, kenapa ini harus terjadi pada kami. Padahal anak saya tidak pernah menyakiti siapapun loh Pak. Dia anak yang baik. Polisi itu pun terdiam tak mampu menjawab pertanyaan itu. Sebagai seorang polisi, Aditya sudah sering menyaksikan tragedi seperti ini. Namun setiap kali ia harus menghadapi keluarga korban, perasaan berat itu tetap menghantui di benaknya. Sementara di sisi lain di sudut lain kota, di dalam ruang interogasi kantor polisi, supir truk yang terlibat kecelakaan duduk dengan wajah penuh penyesalan. Ia seorang pria berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian lusuh dan juga tangannya gemetar saat memegang secangkir teh yang diberikan oleh Pak Polisi. Saya tidak bermaksud, Pak. Remnya blong. Saya sudah mencoba mengendalikan truk, tapi itu tidak berhasil. Saya juga benar-benar tidak tahu harus bagaimana, Pak, katanya dengan suara bergetar. Polisi yang memeriksanya pun menatapnya tajam. Tapi Anda sadar bahwa karena kelalaian Anda, ada seorang gadis muda kehilangan nyawanya. Anda tahu bukan? Ini tidak akan selesai begitu saja. Sopir itu pun menunduk dengan air matanya mengalir perlahan. Saya tahu, Pak. Dan saya siap akan menanggung akibatnya. Tolong sampaikan kepada keluarga korban. Saya benar-benar minta maaf. Singkat cerita, malam itu pun keluarga Sarah kembali ke rumah dengan hati yang sangat hancur. Foto-foto Sarah yang terpajang di dinding dan meja tampak begitu hidup, seolah ia masih berada di sana. Tapi kenyataan memaksa mereka menerima bahwa gadis itu telah tiada. Di kamarnya ini Rina menemukan buku harian Sarah di atas meja belajar. Dengan tangan gemetar ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Kata-kata putrinya yang penuh semangat dan juga mimpi kini menjadi kenangan yang tak tergantikan. Sementara Pak Arif duduk di ruang tamu memandangi foto keluarga mereka yang diambil saat Sarah lulus. Tepat saat Sarah lulus kuliah beberapa tahun lalu. Tangannya mengepal dengan matanya sudah berkaca-kaca. Nak, kamu yang tenang. Bapak janji, Bapak selalu akan memastikan keadilan untuk kamu, Nak. Sementara di tempat lain, Pak Polisi Aditya duduk di mejanya di kantornya, memandangi berkas kasus kecelakaan itu. Ia tahu ini hanya awal dari perjalanan panjang untuk mengungkap kebenaran dan juga memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Malam itu yang semula tenang telah meninggalkan luka dalam yang akan sulit disembuhkan. Namun di balik semua kesedihan itu, ada janji-janji yang lahir, janji untuk mencari kebenaran, janji untuk melanjutkan hidup, dan janji untuk mengenang Sarah selamanya. Hari-hari setelah kepergian Sarah berubah menjadi mimpi buruk bagi keluarga Pak Arif. Bukan hanya rasa kehilangan yang menggerogoti hati mereka, tetapi juga bisikan-bisikan gelap yang mulai beredar di masyarakat. Rumor yang menyebutkan bahwa kematian Sarah mungkin terkait dengan ritual pesugihan menyebar seperti api, membakar kewarasan keluarga yang sedang berduka. Sementara Rida, anak sulung keluarga itu, adalah orang yang paling gelisah. Ia juga mulai mendengar desas-desus dari tetangga
bahwa penempatan tempat kecelakaan itu terjadi adalah lokasi yang sering digunakan untuk praktik mistis. Beberapa warga mengklaim pernah melihat seorang melakukan ritual aneh di sana pada malam-malam tertentu. Kecurigaan Rida pun semakin kuat ketika ia mendengar bahwa kecelakaan serupa pernah terjadi di tempat yang sama tepat beberapa bulan lalu. "Kak, tapi ini hanya omong kosong, Kak," bantah Adi saat Rida mencoba membahasnya. Mereka sedang duduk di ruang tamu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Tidak, Dek. Ini lebih dari sekedar kecelakaan. Terlalu banyak kebetulan juga. Kamu ingat cerita-cerita tentang penempatan itu? Tentang orang-orang yang mengorbankan nyawa demi kekayaan. Kakak takut kalau Sarah jadi korban pesugihan atau tumbal orang-orang yang melakukan itu, Dek," ucap Rida dengan nada tegas. Sementara Adi menggeleng berusaha menepis ketakutan yang perlahan merapi pikirannya. "Tapi Kak, aku gak percaya hal kayak gitu. Kematian Kak Sarah itu pasti karena kelalaian supir truk, bukan hal mistis." Kakak tahu pasti ini sulit dipercaya. Tapi apa kamu gak penasaran? Kenapa kecelakaan itu terjadi jujur di sana? Dan kenapa Sarah? Kamu ingat juga kan kata polisi? Tiba-tiba remnya blong. Kan sungguh aneh. Pasti ada hal mistis. Percakapan mereka pun terhenti ketika Pak Arif masuk ke ruangan. Kini wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, dengan kantung mata yang menunjukkan kurang tidur. "Sudah cukup. Kita tidak tahu apa-apa soal pesugihan atau apapun itu. Yang kita tahu, kita kehilangan Sarah. Dan sekarang, kita lebih baik ikhlas dan tugas kita mendoakannya, bukan mencari alasan yang belum tentu benar." Rida ingin membantah tetapi tatapan ayahnya membuatnya diam. Meski begitu, ia tidak berniat menyerah. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar. Sementara saat itu, beberapa hari kemudian, di kantor polisi supir truk yang menjadi penyebab kecelakaan Sarah, Ahmad sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. Wajahnya masih dipenuhi rasa bersalah, tetapi ada kegelisahan lain yang mulai muncul di matanya. Ketika Pak Aditya, polisi yang menangani kasus ini, mencoba menggali lebih dalam, Ahmad tiba-tiba berkata, "Pak, demi Allah Pak, saya merasa ini bukan cuma salah saya Pak. Ada sesuatu yang aneh." "Apa maksud Bapak ya?" "Jadi, terus saya baru saja diperiksa 2 hari sebelum kecelakaan Pak. Remnya ini masih bagus. Tapi malam itu rasanya ada yang mengendalikan kendaraan saya Pak. Saya juga gak bisa tahu. Saya gak bisa menghentikannya. Seperti ada yang memaksa saya untuk terus melaju Pak." "Tapi Anda yakin itu bukan kesalahan teknis atau kelelahan Anda sendiri?" "Saya sudah menyetir selama bertahun-tahun Pak. Saya tahu rasanya kalau saya lelah atau kalau kendaraan rusak. Tapi ini beda Pak. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya bersumpah, ini bukan murni kecelakaan Pak. Tapi siapa juga sih Pak yang mau membuat mati anak orang?" Aditya pun mencatat pernyataan dari Pak Ahmad. Meskipun dalam hati ia meragukan cerita itu, sebagai seorang polisi ia terbiasa dengan fakta dan juga bukti, bukan spekulasi mistis ataupun sosok-sosok keangkeran yang mengerikan. Namun kasus ini tentunya mulai merasa lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Sementara di sisi lain, Rida memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia menghubungi seorang teman lamanya, Dewi, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu gaib. Dewi ini adalah seorang mantan jurnalis yang kini mendalami dunia spiritual. "Rida, emangnya kamu yakin mau menggali ini?" tanya Dewi ketika mereka bertemu di sebuah kafe. "Tapi ya, kadang-kadang semakin kita mencari, semakin banyak hal yang kita tidak siap untuk hadapi. Aku juga gak punya pilihan lain, Dew. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kalau ini benar tentang tumbal pesugihan, aku harus tahu. Aku gak terima adikku menjadi korban."
Baiklah, tapi kita harus hati-hati ya. Kalau ini benar tentang pesugihan, pasti orang yang melakukan ritual itu, pasti dia nggak pengen tahu. Malam itu pun Rida dan Dewi pergi ke perempatan tempat kecelakaan terjadi. Mereka membawa beberapa peralatan sederhana, seperti kamera dan juga perekam suara, berharap bisa menemukan petunjuk saat mereka tiba. Suasana di sana begitu sunyi dan juga mencekam. Hanya suara jangkrik yang terdengar diselingi oleh desiran angin yang dingin. Dewi saat itu mulai merapal doa perlindungan, sementara Rida memeriksa sekitar. Tidak lama saat itu Dewi pun berhenti dan membujuk ke sebuah pohon besar di dekat perempatan itu. Ada energi aneh di sini, bisik Dewi. Rida mendekat di bawah pohon itu. Mereka menemukan beberapa benda yang mencurigakan, seperti lilin yang telah meleleh, bunga-bunga layu dan juga kain merah yang dikaitkan pada batang pohon. Dewi mengambil perekam suara dan mulai merekam, berharap menangkap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sementara itu di rumah Pak Arif menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat membersihkan kamar Sarah, ia menemukan sebuah surat yang ditujukan kepada seorang bernama Bayu. Surat itu mengungkapkan bahwa Sarah merasa ada seorang yang mengikutinya selama beberapa minggu terakhir. Ayah, aku gak tahu harus cerita ke siapa lagi. Tapi aku merasa dia mengawasiku ya. Sepertinya dia ingin sesuatu dariku. Aku takut ya, kalau sesuatu terjadi kepadaku. Tolong lindungi keluarga kita ya. Tulis Sarah dalam surat itu. Pak Arif pun merasa darahnya mendidih. Bayu? Siapa Bayu? Dan apa yang ia lakukan kepada anakku? Dengan tangan gemetar ia memasukkan surat itu ke dalam saku dan memutuskan untuk memberitahukan hal ini kepada polisi. Rida dan Dewi pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Penemuan mereka di perempatan hanya membuat segalanya semakin membingungkan. Ketika Rida masuk ke rumah, ayahnya sedang menunggunya dengan wajah penuh kecemasan. Rida, kamu harus lihat ini nak, kata Pak Arif sembari menyerahkan surat yang ia temukan. Rida membaca surat itu dengan cepat. Wajahnya pun berubah dengan tegang. Astagfirullahaladzim, kita harus beritahu polisi Pak. Tapi kita juga harus mencari tahu sendiri siapa Bayu ini. Kalau dia tahu sesuatu, dia harus bicara. Malam itu keluarga Pak Arif pun semakin yakin bahwa kematian Sarah bukan sekedar kecelakaan. Namun di balik tragedi ini, Sarah sepertinya sudah menjadi incaran untuk menjadi tumbal korban pesugihan. 3 minggu setelah kematian Sarah, keluarga Pak Arif yang masih berjuang melawan duka yang belum surut. Namun malam itu peristiwa lain mengusang mereka. Tiba-tiba ada kebakaran besar melanda sebuah warung bakso di dekat perempatan jalan tempat kecelakaan Sarah terjadi. Api berkobar hebat menghanguskan bangunan kecil itu hanya dalam hitungan jam saja. Suasana di lokasi penuh dengan kepanikan. Warga berkerumun mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara suara sirine pemadam kebakaran bergema di kejauhan. Rida menonton dari kejauhan. Hatinya diliputi ketegangan yang sulit untuk dijelaskan. Ini pasti bukan kebetulan. Gumamnya pelan tapi cukup keras untuk didengar oleh Adi yang berdiri di sebelahnya. Kakak jangan bilang ya kalau ini ada hubungannya sama Sarah lagi. Tukas Adi dengan nada frustasi. Tapi Dek, terlalu banyak hal aneh yang terjadi di sini loh. Kematian Sarah dan juga benda-benda aneh di bawah pohon itu. Dan sekarang kebakaran ini semua pasti terjadi di tempat yang sama. Aku yakin ini ada hubungannya. Adi menghela nafas panjang. Aku tahu kalau kakak masih gak bisa terima kehilangan Sarah, Kak. Tapi kan gak semua hal buruk ada hubungannya dengan pesugihan. Kalau begitu, jelaskan kenapa ini terjadi, Kak. Rida menatap Adi tajam, matanya penuh keyakinan yang sulit digoyahkan. Saat itu Adi tidak menjawab, sebaliknya ia hanya menunduk merasa salah dan juga lelah dengan ketegangan yang terus membayangi keluarganya. Keesokan harinya Rida pun memutuskan untuk berbicara dengan Pak Arif secara langsung saat itu. Mereka duduk di ruang tamu di mana suasana rumah yang suram masih terasa. Pak Arif yang terlihat lebih tua dari usianya
dengan wajah yang penuh guratan kesedihan dan juga pikiran berat stres. Ya, aku rasa kebakaran di warung bakso itu bukan kecelakaan ya. Sama seperti aku rasa kematian Sarah ini pasti ini juga bukan ada hal biasa. Ayah tahu apa yang kamu pikirkan, Rida. Mungkin kamu benar. Dalam dunia pesugihan, seringkali ada yang disebut tumbal. Biasanya tumbal ini terkait dengan kecelakaan tragis di lokasi tertentu. Perempatan itu mungkin salah satu tempatnya. Rida terdiam memproses kata-kata ayahnya. Jadi maksud ayah, Sarah adalah tumbal. Ayah benci mikirkannya, Rid. Tapi kejanggalan-kejanggalan ini terlalu sulit untuk diabaikan. Apalagi dengan kebakaran kemarin malam. Mungkin saja itu semacam balasan. Balasan? Iya. Dalam pesugihan, ritual yang melibatkan tumbal seringkali meninggalkan jejak. Bisa jadi orang yang melakukan ritual itu mungkin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Kebakaran itu bisa jadi bagian dari akibatnya. Jadi Pak, kalau benar ini pesugihan, siapa yang melakukannya? Pak Arif menggeleng. Itulah yang belum kita ketahui. Tapi aku yakin semua ini pasti saling terkait. Rida menemui Dewi lagi, temannya yang memiliki pengetahuan itu. Dev, aku butuh bantuan lagi. Iya, aku dengar tentang kebakaran itu. Kamu yakin ini ada hubungannya dengan kasus Sarah? Semakin aku pikirkan, aku semakin yakin. Ayah juga mengatakan bahwa dalam dunia pesugihan, tumbal seringkali dikaitkan dengan kecelakaan tragis. Bisa saja kan, warung bakso itu mencari tumbalnya dengan mencelakakan orang tak bersalah. Dewi termenung sejenak, lalu berkata, baiklah, kalau begitu kita harus mencari tahu siapa yang melakukan ritual itu. Biasanya, orang yang terlibat pesugihan akan meninggalkan tanda-tanda tertentu. Iya, kita harus menyelidiki. Siapa tahu di sekitar sini ada yang mencurigakan. Aku curiga dengan warung itu, Dew. Iya, Rida, tapi kita harus hati-hati ya. Orang yang melakukan ini mungkin sangat berbahaya. Pasti mereka gak akan segan-segan melukai siapapun yang mencoba menghalangi mereka. Apalagi orang yang sudah bersekutu dengan iblis atau setan. Bisa-bisa dia mengambil nyawa kita. Sementara di sisi lain, di sebuah rumah kecil ujung gang, Bu Sri dan Pak Agus duduk berhadapan di ruang tamu saat itu. Wajah mereka diliputi kecemasan meski keduanya berusaha untuk tetap tenang. Mereka berdua adalah dalang di balik semua atas kematian Sarah, yaitu dia yang mempunyai warung bakso itu, yang menumbalkan para korban-korban orang tak bersalah. Kebakaran besar yang melap warung bakso mereka semalam memang masih meninggalkan trauma. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan dibandingkan dengan kerugian akibat api, yaitu arwah Sarah yang muncul di hadapan Bu Sri beberapa saat sebelum kejadian kebakaran itu. Bu Sri saat itu menggenggam cangkir teh dengan tangan yang sedikit gemetar. Pak, ibu gak tahu harus bagaimana, Pak. Wajah anak itu terus menghantui ibu, katanya dengan suara bergetar. Pak Agus menghela nafas panjang mencoba menenangkan istrinya. Bu, kamu harus tenang. Ini semuanya imajinasi kamu. Kita kan sudah melakukan apa yang perlu kita lakukan. Semua ini adalah resiko dari apa yang kita jalani, Bu. Resiko? Kamu pikir aku gak tahu resiko ini, Pak? Tapi aku gak pernah menyangka loh Pak bakal seperti ini. Arwah itu datang kepadaku. Dia berdiri di dapur, melihatku dengan mata penuh kemarahan, Pak. Ibu takut. Ibu gak mau jadi korban tumbal, Pak. Ibu gak mau mati dulu. Bagus mengusap wajahnya dengan kasar. Dengar, kita kan yang penting masih punya uang. Dengan uang ini, kita bisa memperbaiki warung dan juga melanjutkan hidup. Jangan biarkan hal-hal ini mengganggu pikiranmu.
Tapi Pak, Bu Sri menghentikan kalimatnya. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Meski hati kecilnya terus dihantui rasa bersalah, ia memilih untuk diam mengikuti rencana dari suaminya. Sementara di sisi lain, Rida tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kebakaran di warung bakso itu lebih dari sekedar kecelakaan. Informasi dari Pak Giono tentang energi gelap di perempatan itu terus membayangi pikirannya. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang pemilik warung, Bu Sri dan juga Pak Agus. Kak, kamu serius mau tanya langsung ke mereka? Ucap Adi menatap kakaknya dengan penuh keraguan. Iya dek, kenapa tidak? Kakaknya penasaran. Kenapa sih di depan warung mereka selalu ada kecelakaan yang mengerikan? Dan pasti orangnya meninggal. Jadi, kakak harus mencoba bertanya. Tapi, kalau benar mereka terlibat, bukankah itu berbahaya, Kak? Aku takut loh, Kak. Nanti kita bisa disantet. Ah, kakak gak peduli. Kalau ini ada hubungannya dengan Sarah, kakak harus tahu, Di. Adi menghela nafas menyerah pada tekad kakaknya yang sudah bulat. Baiklah, Kak. Tapi aku ikut ya. Aku gak mau kakak melakukan ini sendirian. Keesokan harinya, Rida dan Adi pergi ke rumah Bu Sri dan juga Pak Agus. Rumah kecil itu tampak sepi, hanya terdengar suara televisi dari dalam. Rida pun mengetuk pintu dengan hati yang berdebar. Tak lama setelah itu, Bu Sri membuka pintu. Iya, ada perlu apa ya? Maaf mengganggu, Bu. Kami hanya ingin berbicara sedikit tentang kebakaran di warung ibu kemarin. Bu Sri tampak terkejut. Ia pun menoleh ke belakang, seolah memastikan sesuatu sebelum mengizinkan mereka masuk. Di dalam memang Pak Agus sudah duduk di kursi, mengamati mereka dengan pandangan yang curiga. Memangnya apa yang ingin kalian tahu? Tanyanya dengan langsung. Rida mengambil nafas dalam-dalam. Gini Pak, Bu, saya cuma ingin tanya. Kemarin kan warung bapak dan ibu kebakaran. Memangnya apa bapak gak pernah tahu gitu? Ada sebab apa Pak di depan warung bapak? Soalnya dari dulu kan sering banget ada kecelakaan di situ Pak. Dan laki-laki, pasti orangnya meninggal dunia. Pak Agus melipat tangan di dada saat itu. Kebakaran itu murni kecelakaan. Karena kompor tersenggol dan api menyebar. Tidak ada yang aneh. Sementara perihal kecelakaan itu, saya juga tidak tahu. Itu mungkin sudah takdir dari Tuhan. Rida terdiam sembari menatap gerak-gerik dari Bu Sri dan juga Pak Agus. Dia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Di saat di rumah itu, dia melihat ada sebuah kamar kosong yang di dalamnya tampak seperti ruangan untuk melakukan ritual-ritual gelap dan sesat. Hingga singkatnya, setelah bertamu dan mencari tahu kebenarannya, gitu Rida pun pulang bersama Adi. Sementara saat itu di dalam rumahnya, Bu Sri dan Pak Agus kembali membicarakan apa yang terjadi. Pak, gimana nih Pak? Ibu takut. Bagaimana kalau mereka tahu Pak, apa yang kita lakukan? Sepertinya kakak dari Sarah, anak yang kita jadikan korban tumbal itu, mereka mulai mencurigai kita, Pak. Sudah, kamu tenang. Selama kita tidak mengatakan apa-apa, mereka pasti tidak akan bisa membuktikan apapun. Tapi, Pak, Ibu juga tidak bisa melupakan wajah gadis itu. Ibu rasa dia akan terus menghantui kita sampai kita mengakui apa yang kita lakukan, Pak. Ah, sudah. Kamu kok masih takut sama hantu? Kita ini sudah memilih jalan ini ya, Sri. Tidak ada jalan kembali. Namun di dalam hati kecilnya itu, bahkan Pak Agus juga mulai merasa gentar. Ia tahu bayaran atas pesugihan yang mereka lakukan mungkin lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Arwah Sarah bukan hanya sekedar peringatan. Ia adalah awal dari akhir yang lebih mengerikan. Singkat cerita, malam itu di langit kelam tanpa bintang, hanya diterangi oleh remang cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Di sebuah gubuk kecil di tengah hutan saat itu, Pak Agus duduk bersimpuh di depan sesajen yang ia siapkan dengan hati-hati. Di depannya terdapat kendi kecil, bunga-bunga kering, dan juga kemenyan yang menyala.
menghasilkan asap tipis yang membumbung ke udara. Wajahnya tampak gelisah, keringat dingin membasahi dahinya. Meskipun saat itu udara di sekitar begitu dingin. Aku datang seperti yang kau perintahkan, bisiknya dengan suara bergetar. Dari kegelapan itu muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Wajahnya samar-samar terlihat seperti campuran manusia dan juga binatang. Dengan taring panjang mencuat dari mulutnya. Suara berat penuh gema keluar dari sosok itu. Agus, kau kembali datang kepadaku. Apa yang kau butuhkan kali ini? Pak Agus menelan ludah, berusaha mengatasi rasa takut yang menguasainya. Hamba butuh uang lagi, Tuan. Warung kami sudah selesai diperbaiki. Jadi kami butuh modal lagi untuk memulai. Karena semua uang saya sudah habis. Sosok itu tertawa dingin dengan suaranya seperti bergema di seluruh ruangan. Manusia, kau selalu meminta, tapi kamu tak pernah berhenti memberi. Kau tahu syaratnya bukan? Tumbal harus disediakan. Iya Tuan, saya tidak tahu harus memberi siapa lagi. Saya sudah kehilangan banyak. Dan diam. Kamu tidak punya pilihan, Agus. Jika kau ingin uang itu, maka tumbal harus diberikan. Aku tidak peduli siapa. Kau punya waktu 2 minggu untuk memberikannya. Jika tidak... Sosok itu pun melangkah mendekat, dan suhu ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Jika tidak, kau dan istrimu yang akan kubawa. Bagus membungkuk lebih dalam saat itu. Wajahnya hampir menyentuh lantai. Baik Tuan, saya akan memenuhi syaratnya. Tapi tolong, besok langsung kirimi uang itu kepada saya. Sosok itu memudar ke dalam kegelapan, meninggalkan Pak Agus yang kini terbaring lemas. Jantungnya berdebar kencang, ia tahu kali ini ia telah melangkah terlalu jauh. Sementara di sisi lain, di jalan tempat Sarah kehilangan nyawanya, suasana malam seringkali berubah mencekam. Beberapa pengendara melaporkan melihat sosok perempuan muda dengan wajah pucat, berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian yang sobek dan juga berlumuran darah. Perempuan itu seringkali terlihat menangis, suaranya lirih namun penuh kesedihan. Singkatnya pada malam itu, ada seorang pengendara ojek online bernama Tono sedang melintasi perempatan tersebut. Ketika ia melambatkan motornya untuk memastikan jalan aman, ia melihat sosok perempuan itu berdiri di tengah jalan. Halo Neng, kamu kenapa di sini malam-malam Neng? Tono memanggil meski hatinya mulai diliputi rasa takut. Perempuan itu tidak menjawab, ia hanya menatap Tono dengan mata yang penuh air mata, lalu menghilang begitu saja. Tono pun langsung memacu motornya secepat mungkin. Tubuhnya merinding, ia tidak tahu siapa perempuan itu. Tapi dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sementara di rumah, Rida semakin sering mengalami mimpi buruk tentang Sarah adiknya. Dalam mimpinya ia selalu melihat adiknya berdiri di perempatan, menangis sembari menunjuk ke arah tertentu. Rida tidak mengerti apa maksudnya, tetapi ia merasa itu adalah sebuah pesan. Jadi, ada sesuatu yang ingin Sarah sampaikan, kata Rida pada Dewi ketika mereka bertemu keesokan harinya. Apa kamu ingat detail dari mimpimu itu? Tanya Dewi dengan nada serius. Iya, dia selalu menunjuk ke arah warung bakso itu. Seolah-olah ada sesuatu yang harus aku lihat di sana. Mungkin kita harus menyelidiki lagi. Arwah yang belum tenang seringkali mencoba memberi petunjuk kepada orang-orang yang bisa mereka percayai. Sementara itu di rumahnya, Pak Agus terus memikirkan cara untuk memenuhi permintaan sembahannya. Ia tahu bahwa memberikan tumbal berarti harus mengorbankan seorang. Tapi siapa? Bu, sini bu. Ada apa Pak? Kita harus mencari seorang laki bu, untuk dijadikan tumbal. Bapak serius? Bapak ini ingin mengorbankan siapa lagi, Pak? Nyawa orang lain lagi. Bapak tahu kan, Pak, apa yang terjadi terakhir kali? Bapak tidak punya pilihan lain, Bu. Jika Bapak tidak memenuhi permintaan itu, kita sendiri yang akan celaka. Bapak sudah melakukan ritual itu, Bu.
Dan uang itu sudah ada di kantong Bapak. Tapi Pak, ini sudah terlalu jauh. Ibu juga sudah tidak tahan hidup seperti ini lagi, Pak. Pak Agus pun terdiam tidak menjawab. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Kini 2 malam kemudian Rida Dewi dan Mbak Giono kembali ke perempatan. Mereka membawa peralatan spiritual untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah Sarah. Namun sampainya di sana cukup dinanti lama. Arwah dari Sarah pun tidak menunjukkan tanda-tanda. Hingga kini mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Sementara di sisi lain saat itu, di rumahnya Pak Agus yang sedang duduk sendirian, dia menatap kegelapan dengan pikiran yang penuh dengan mengerikan. Ia tahu waktu yang diberikan kepadanya semakin sedikit, dan ia masih belum menemukan cara untuk memenuhi permintaan sembahannya. Sementara di luar sana, suara angin malam membawa bisikan-bisikan samar, seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan. Dan yang tidak diketahui oleh Pak Agus, bahwa arwah dari Sarah juga mengetahui rencana gelap kotor dari Pak Agus. Pada beberapa hari kemudian, hari saat itu langit mendung, seperti menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di warung bakso Pak Agus dan Bu Sri, aktivitas kini berjalan seperti biasa lagi. Pelanggan datang silih berganti menikmati semangkuk bakso yang hangat di tengah udara dingin. Pak Agus dan Bu Sri terlihat duduk di sudut ruangan. Wajah mereka tampak letih tetapi penuh harapan bahwa usaha mereka akan kembali normal setelah kebakaran beberapa waktu lalu. Namun di balik itu semua, Pak Agus tak henti-hentinya dihantui oleh deadline yang diberikan sosok sembahannya. Waktu untuk menyerahkan tumbal tinggal sehari lagi, dan ia belum juga menemukan siapa yang akan dikorbankan. Bu, kita harus segera bertindak. Tidak, Pak. Ibu tidak bisa. Ibu takut. Kalau kita tidak menyerahkan tumbal, Bu, nanti kita sendiri yang akan mati. Ibu tahu, Pak. Tapi ibu juga gak sanggup melihat orang lain mati karena keserakahan kita. Percakapan itu pun terputus ketika pelanggan lain datang memesan bakso. Pak Agus dan Bu Sri mencoba bersikap normal, meski di dalam hati mereka diliputi ketakutan yang semakin memuncak. Sementara itu di luar rumah, arwah Sarah kembali muncul di perempatan jalan. Sosoknya yang mengenakan pakaian penuh darah, berdiri diam di sana, menatap kosong ke arah warung bakso yang menjadi saksi bisu tragedi mengerikan di dalam hidupnya. Malam sebelumnya, Sarah menampakkan diri kepada sopir truk yang kebetulan melintas di jalan itu. Dan sopir itu, seorang pria bernama Wawan, awalnya tidak menyadari keberadaan Sarah. Namun ketika ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan, Wawan menginjak rem mendadak, membuat truknya ini berhenti dengan suara decitan keras. Kamu ngapain berdiri di sana? Mau mati ya? Teriak Wawan dari dalam kabin truknya. Sarah tidak menjawab. Ianya berdiri memandang Wawan dengan tatapan kosong namun penuh dendam. Lalu perlahan-lahan ia pun menghilang begitu saja. Wawan merasa bulu kuduknya berdiri, ia mencoba menenangkan diri dan tetap melanjutkan perjalanan. Tapi sejak saat itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti truknya. Kini di malam itu pun Wawan tidak bisa tidur. Bayangan perempuan yang ia lihat terus menghantui di pikirannya. Ia tidak tahu bahwa kehadirannya akan menjadi alat pembalasan bagi Sarah. Singkatnya, pada keesokan harinya, pada malam harinya suasana di warung bakso Pak Agus tampak biasa saja. Pelanggan ramai dengan suara senda gurau memenuhi ruangan. Pak Agus dan Bu Sri mencoba menikmati momen itu, meskipun saat itu hati mereka masih dipenuhi oleh ketakutan. Bu, nanti kalau kita mau pulang, kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang kita fokus dulu ke warung. Bu Sri hanya mengangguk tanpa berkata-kata. Ketika saat itu malam sudah semakin gelap, warung mulai sepi. Beberapa pelanggan terakhir pun keluar, dan Pak Agus serta Bu Sri bersiap untuk pulang. Mereka duduk di kursi di dalam warung menikmati sisa waktu sebelum menutup pintu. Namun tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi akhir yang tragis bagi mereka berdua. Di jalan, Wawan sedang mengemudikan truknya yang bermuatan besar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang aneh. Sejak ia memulai perjalanan malam itu, udara di dalam kabin terasa berat.
dan ia merasa terus diawasi. Ketika truknya mendekati perempatan, tiba-tiba ia melihat sosok perempuan yang sama berdiri di tengah jalan. Kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Astaga! Wawan pun menginjak rem dengan keras, tapi truknya tidak berhenti saat itu. Perempuan itu pun mendekat dengan wajahnya dipenuhi luka dan juga darah. Wawan merasa tubuhnya terkunci di tempat, seperti tidak bisa bergerak. Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok itu pun menghilang, tapi kendali atas truk Wawan sudah terlepas. Truknya melaju tak terkendali langsung menuju ke arah warung bakso Pak Agus dan juga Busri. Di dalam warung itu saat itu Pak Agus dan Busri mendengar suara deru truk yang semakin keras. Apa itu, Pak? Pak! Pak Agus yang baru saja berdiri. Tiba-tiba suara keras menghantam ruangan. Dinding warung mereka runtuh seketika dan tubuh keduanya pun terseret oleh truk besar yang menghancurkan segalanya. Jeritan Busri terdengar sesaat sebelum bangunan di atasnya runtuh, menimbulnya bersama Pak Agus. Tubuh mereka remuk, tak lagi bisa dikenali warung itu. Kini hanya tinggal puing-puing yang berserakan di jalan. Kini berita kecelakaan itu pun segera menyebar, mengundang kerumunan warga. Polisi datang untuk mengamankan lokasi sementara Wawan ditemukan di dalam truknya dalam keadaan pingsan, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Singkatnya, seminggu setelah kejadian itu, Rida bermimpi lagi tentang Sarah. Dalam mimpinya, Sarah tersenyum untuk pertama kalinya sejak kematiannya. Ia pun tidak lagi tampak terluka atau penuh kesedihan. Namun setelah kejadian itu, saat jenazah dibawa ke rumah duka, di dalam rumah itu banyak warga yang terkejut karena menemukan benda-benda yang digunakan seperti untuk alat pesugihan dan juga santet. Dan Rida yang juga mendengar kabar itu, dia semakin yakin bahwa dulu adiknya yang menjadi korban kecelakaan itu dan orang-orang yang menjadi korban kecelakaan tepat di depan warungnya Pak Agus dan juga Busri, mereka adalah korban tumbal pesugihan yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu. Dan mungkin mimpi-mimpi kemarin yang Rida alami, yaitu yang melihat adiknya tersenyum bahagia, mungkin itu adalah tanda bahwa balas dendam telah terlaksana. Dan untungnya saat itu, Mbak Agus maupun Busri, mereka masih belum dikaruniai seorang anak. Dan kini rumah itu pun diserahkan kepada pihak pemerintah desa, dan di mana tanah itu akan dijual, dan uang dari itu akan dikembalikan kepada orang-orang korban kecelakaan yang terdahulu. Karena sudah bisa dipastikan bahwa korban tumbal itu adalah sikap perbuatan dari Pak Agus dan juga istrinya. Cerita pun selesai. Mungkin dari kisah ini kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.